Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa hadir kembali menjumpai Anda untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini, hari Selasa 18 Januari 2021. Dan untuk Bilang edisi hari ini terasa sangat spesial sekali karena kita mengangkat tema yaitu ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan. Dan di malam hari ini kita juga sudah kedatangan tamu perwakilan dari Badan Pengurus Himpunan Koordinator DKL per tahun 2021. Ada De Marcel Tanari sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Marcel. Malam. Dan juga ada Akbar Mutafani yang merupakan pengurus HMTG Tadulako Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Selamat malam Akbar. Ya, selamat malam, Kak. Gimana kabarnya? Semangat ya. Dan berkaitan dengan untuk dialog kita pada malam hari ini membahas mengenai ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan. Seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa geologi Universitas Tadulako adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik yang akan melaksanakan kegiatan yaitu ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan dan juga mengajak beberapa mahasiswa dari regional Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan untuk berkumpul dan melaksanakan beberapa kegiatan. Dan kita juga akan menanyakan lebih dalam terkait keikutsertaan dari mahasiswa Universitas Tadulako pada agenda dan juga kegiatan tersebut. Mungkin kita bisa mulai dari Acel dulu ya, terkait dengan sejarah berdirinya HMTG Tadulako di Universitas Tadulako itu sudah berjalan, sudah berdiri sejak tahun berapa dan sudah melaksanakan apa saja? Atau mungkin dijawab sama Akbar, silakan. Oh, iya. Jadi kalau untuk HMTG Tadulako, jadi namanya itu Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Tadulako. Jadi awal berdirinya HMTG Tadulako ini, kita ini prodi di S1 Teknik Sipil. Dia jurusan sipil tapi kita prodi S1 Teknik Geologi. Awal mulanya kita itu berhimpun bersama Teknik Sipil. Tapi karena latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda, kita konsennya di bidang ilmu geologi yang mengkaji beberapa kenampakan geologi yang ada di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, akhirnya kita berinisiatif untuk membuat himpunan para kakak-kakak senior dulu, tahun 2014. Nah, itu kebetulan di angkatanku. Jadi, awal mula berdirinya itu di tahun 2017 ketika saya masuk sebagai mahasiswa baru, akhirnya inisiatif itu timbul dan berdirilah HMTG Tadulako sebagai himpunan sendiri. Memiliki peranan sendiri juga di Fakultas Teknik yang konsennya kita di disiplin ilmunya kita sendiri yaitu geologi. Oke, berarti sekarang kalau masuk di tahun 2022 jalannya sudah 5 tahun ya? Iya, sudah 5 tahun. Termasuk salah satu himpunan yang muda kah di Fakultas Teknik? Di Fakultas Teknik kita HMP pertama, kita juga masih sangat muda, masih sangat baru. Oleh karena itu kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya kita sebagai himpunan yang masih baru ini memperkenalkan nama kita di luar. Oleh karena itu agenda-agenda seperti ekskursi ini kita berharap bisa lebih memperkenalkan lagi peran dan fungsi dari mahasiswa geologi itu dan sendiri. Dan juga eksistensi dari mahasiswa teknik geologi ya, di Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Setelah dari Akbar saya beralih ke Marcel lagi. Acel atau Marcel nih panggilannya? Bebas kan, bisa Marcel, bisa Acel. Saya panggil Marcel saja ya. Jadi Marcel merupakan bagian juga dari HMTG Tadulako. Apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan dari himpunan mahasiswa geologi, teknik geologi di Universitas Tadulako? Marcel, silakan. Jadi Kak, kalau untuk kegiatan, sebenarnya ini kegiatan terbesar pertama kita. Kegiatan terbesar pertama ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan. Dan kegiatan ini kegiatan yang seperti Kakak tadi, kegiatan yang memperkenalkan himpunan kita ke luar, bagaimana geologi itu sebenarnya. Seperti itu Kak. Oke, jadi ini merupakan salah satu dari dari banyaknya rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain EGRS ini yang menjadi salah satu agenda besar dari teman-teman himpunan mahasiswa teknik geologi, apakah ada kegiatan lain yang menjadi fokus utama di dalam himpunan itu? Kalau untuk kegiatan lain, ini kita sementara berjalan beriringan sama dengan kegiatan EGRS ini. Kita kalau dari pengurus himpunan sendiri, maksudnya kita membuat salah satu sistem open rec atau regenerasi di himpunan itu membagi beberapa tahapan, step-stepnya. Nah, ini masuk di step terakhir. Kita mengeksplor adik-adik kami itu untuk lebih ke kemampuan disiplin ilmu mereka. Jadi sekarang itu ada di beberapa lokasi
Bangga, Balaroa, dan juga beberapa kelurahan di Kota Palu, itu kita ada konsen untuk pembuatan jalur arah evakuasi dan juga pembuatan poster berkaitan dengan bencana, mitigasi yang ada di daerah tersebut. Jadi itu sementara jalan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini mereka akan lakukan seminar untuk mempresentasikan hasil penelitian atau pengamatan mereka selama ada di lokasi yang sudah kita bagikan. Oke, dan pembagian 3 desa itu ada alasan utamanya karena mungkin ini merupakan daerah yang berpotensi, Iya, berpotensi terkena beberapa bencana juga ya. bencana. Oke, dari tadi Marcel sudah ditambahkan ke Akbar, saya ke Akbar lagi terkait dengan disiplin ilmu dari teman-teman mahasiswa teknik geologi. Apa yang menjadi highlight kalian sebagai mahasiswa teknik geologi terkait dengan pengkajian kondisi geologi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah? Akbar, silakan. Ya, tentu kalau mau bicara soal highlight-nya kan, kita ini konsennya sebenarnya ke Palu Koro sendiri. Palu Koro ini kalau secara struktur geologi yang ada di Pulau Sulawesi ini merupakan tegasan utama atau ini merupakan kontrol struktur utama yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu patahan Palu Koro. Oleh karena itu, karena kita mahasiswa geologi atau HMTG sendiri berdiri di Kota Palu, tentu ini menjadi prioritas kami untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa daerah kita ini berdiri di salah satu patahan yang notabene aktif. Itu. Pergerakannya 33 sampai 44 cm per tahunnya. Oleh karena itu, tapi tidak menjadi alasan kita juga untuk takut dengan kondisi tersebut. Karena fenomena seperti ini adalah kondisi yang masih bisa kita minimalisir kalau kita mengenal potensinya, yaitu potensi bencananya dan potensi apa saja yang dihasilkan dari kondisi tersebut. Tentu selain potensi bencana, ada juga geowisata yang dihasilkan dari Palu Koro sendiri. Oke, kita tahan dulu dialog kita bersama teman-teman perwakilan dari pengurus HMTG Tadulako, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Setelah jeda azan maghrib, tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Kami dalam program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini, dan kita masih tetap dengan tema ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan. Masih dengan narasumber kita ada Marcel Tanari dan juga Akbar Mutafani. Dan tidak lupa kami juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di Kota Palu dan sekitarnya. Kita kembali ke topik kita pada malam hari ini mengenai ekskursi regional Sulawesi Kalimantan untuk bidang geologi, mahasiswa teknik geologi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Tadi kita sempat terputus mengenai sejarah keterlibatan HMTG Tadulako dalam Perhimagi atau Persatuan Mahasiswa Geologi Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan oleh Marcel, silakan Marcel. Oh ya, jadi Kak, keterlibatannya kita di Perhimagi itu mulai saat adanya Pekan Ilmiah Tahunan. Itu acara yang dibikin langsung dari Perhimagi. Itu kemarin kita ikutnya waktu Pekan Ilmiah di Papua 2017. Di situ kita belum bisa masuk di agenda musyawarah nasional karena kita belum secara resmi masuk di Perhimagi. Resminya itu pada tahun 2018. Itu kemarin acaranya di Kendari. Di situ kita sudah bisa masuk di agenda musyawarah nasional dan sudah diresmikan. Oke, mungkin terkait dengan keikutsertaan Universitas Tadulako sendiri, Akbar mungkin bisa menambahkan jawaban dari Marcel. Ini dalam IGRS ini Universitas Tadulako itu sudah bergabung sejak tahun berapa dan juga kontribusinya terhadap pelaksanaan IGRS setiap tahun itu seperti apa, Akbar? Iya. Jadi untuk kegiatan IGRS sendiri sebenarnya ini kegiatan yang dilaksanakan oleh regional Sulawesi dan Kalimantan. Sebenarnya kalau dalam sistem Perhimagi sendiri, Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia, dia itu terbagi ada beberapa regional. Regional Jawa, Sumatera, dan juga Indonesia Timur ada kita, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Nah, kalau untuk kegiatan tahunan yang dilaksanakan di regional Sulawesi dan Kalimantan ini adalah EGRS ini. Tapi kegiatan serupa yang eventnya lebih besar, mencangkup seluruh yang ada di Perhimagi, itu namanya Pekan Ilmiah Tahunan. Itu PIT Perhimagi, nah, itu pelaksanaannya. Kalau untuk keterlibatannya kami
mulai ikut serta dalam kegiatan EGRS ini waktu kegiatan EGRS pertama yang ada dilaksanakan oleh HMG FTUH, itu yang selenggarakan itu geologi dari Unhas. Nah, itu pertama kali. Sampai di Rakorwil berikutnya itu kegiatan EGRS. Jadi ada agenda Rakorwil, rapat kerja wilayah yang ada dalam item kegiatan kami juga. Nah, di situ pada saat EGRS dilaksanakan di Gorontalo sebagai tuan rumah, nah, kita didapuk sebagai penyelenggara utama. Sempat tertunda di tahun 2020 karena kondisi COVID juga. Akhirnya kita memutuskan untuk ketika rapat Rakorwil berikutnya juga, nah, akhirnya kita dipilih kembali menjadi tuan rumah lagi. Karena kemarin belum sempat terlaksana di tahun 2020 karena kondisi COVID, akhirnya kita dipilih lagi sebagai penyelenggara EGRS ini. Oke, dan ini menjadi mandat yang cukup istimewa di mana Universitas Tadulako dipilih sebagai tuan rumah EGRS tahun ini. Mungkin bisa dijelaskan kenapa Universitas Tadulako yang menjadi tuan rumah tahun ini, Marcel? Kalau untuk itu Kak, sebenarnya karena untuk kalau mau dilihat sebagai dari wilayahnya Kak, wilayah dari kita di Tadulako di Sulawesi itu titik pertemuannya paling dekat. Ya. Jadi bisa dibilang karena juga dari ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan ini kita kan ada tema Go Ahead with Polukoro Fault. Itu kejadian pada tanggal 28 September 2018 mengenai likuifaksi Polukoro. Dan kita mahasiswa geologi bisa dibilang kita ingin mengetahui kejadian-kejadian proses yang terjadi saat itu. Jadi bisa dibilang juga bahwa mahasiswa geologi ini ingin sekali hadir untuk mengetahui apa-apa saja yang terjadi saat itu. Dan bisa bantu berbagi perspektif juga ya mengenai disiplin ilmu dari mahasiswa geologi yang ada di berbagai universitas yang ada di regional Sulawesi dan juga Kalimantan. Nah, kita beralih lagi ke Akbar, mungkin kita ingin bertanya mengenai pelaksanaan EGRS. Seperti yang kita ketahui, EGRS sudah dilaksanakan beberapa tahun, dan beberapa tahun terakhir ada yang pelaksanaannya di Gorontalo dan juga beberapa daerah lainnya yang ada di Sulawesi. Yang ingin saya tanyakan, apa sih perbedaan pelaksanaan EGRS tahun ini di 2022 dan tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk perbedaan secara keseluruhan, sebenarnya kita masih pakai konsep yang sama dengan pelaksanaan EGRS sebelumnya. Hanya saja di beberapa item kegiatan kita ini ada kemasan yang cukup berbeda. Itu mungkin akan menjadi kejutan di penutupan karena kita juga ingin kasih surprise buat teman-teman yang datang ke regional kami. Istilahnya kita jadi tuan rumah ya, kita juga harus kasih kejutan yang istimewa buat mereka bahwa ada sesuatu yang menarik yang menjadi ciri khas dari Sulawesi Tengah. Ini loh ciri khasnya yang mungkin saja itu akan menjadi ingatan ketika mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. Mungkin begitu. Oke, perbincangan yang sangat menarik bersama mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako mengenai pelaksanaan EGRS 2022. Namun kita tahan dulu sejenak perbincangan kita untuk hari ini dan akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di program Bilang Bicara Langsung yang mengangkat tema ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan bersama Akbar dan juga Marcel, perwakilan dari HMTG Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang akan membicarakan mengenai kegiatan mereka, kegiatan besar yaitu EGRS 2022, dan kita sudah sempat membicarakan bagaimana keterlibatan dari mahasiswa Universitas Tadulako pada pelaksanaan EGRS setiap tahunnya, dan kita akan bertanya lagi bersama Marcel terkait dengan bersama Akbar maksud saya terkait dengan pengangkatan tema yaitu Go Ahead with Stories of Polukoro Fault yang dipilih untuk tema kegiatan tahun ini. Bisa dijelaskan maknanya seperti apa dan kenapa tema itu menjadi pilihan dari teman-teman HMTG Fakultas Teknik Universitas Tadulako? Silakan Akbar. Terkait pemilihan tema sendiri, kita memilih Go Ahead Stories with Polukoro Fault.
itu sendiri sebenarnya berkaitan dengan kegiatan ini. Kegiatan ini kan ekskursi, jalan-jalan. Tapi jalan-jalan dalam perspektif ini diartikan bukan untuk sekedar euforia semata. Jalan-jalannya anak geologi itu beda. Jalan-jalan anak geologi itu selain kita berkunjung satu tempat, kita juga mengamati. Nah, itu tadi alasannya. Jadi kita sama-sama melangkah, sama-sama membuat cerita di atas patahan Palu Koro. Bahwa patahan Palu Koro ini sebenarnya bukan hanya untuk ditakuti, tapi ini menjadi pembelajaran yang cukup menarik buat kita, khususnya anak-anak geologi, tapi tidak menutup kemungkinan kalangan umum juga harus tahu bahwa Palu Koro ini bukan hanya dilihat dari perspektif kebencanaannya, tapi banyak ilmu yang bisa kita kaji di atas patahan ini. Nah, misalnya kayak kondisi batuannya, kondisi struktur geologinya, tentu itu menjadi daya tarik tersendiri buat kita seorang anak geologi bahwa kita bisa melihat secara nyata bahwa pergerakan sesar itu seperti ini ternyata, yang notabene mungkin kita hanya berdasarkan teori dan sebagainya, akhirnya kita bisa lihat secara nyata di permukaan tanah bahwa oh ternyata pergerakannya Palu Koro sekian, ternyata model pergeserannya begini, seperti itu. Jadi Go Ahead Histories with Palu Koro Fault ini sebenarnya lebih ayo sama-sama melangkah, kita buat cerita di atas patahan Palu Koro, kita ajak orang-orang yang dari luar untuk mengenal Palu Koro ini sendiri. Oke, Gitu. mengenai saya cukup tertarik juga mengenai perspektif teman-teman mahasiswa geologi, teknik geologi terkait dengan patahan dan juga isu kebencanaan. Dari kacamata mahasiswa teknik geologi sendiri, apa sih hubungannya, korelasinya antara teknik geologi dan juga isu kebencanaan khususnya yang terjadi di Kota Palu saat ini? Kalau korelasinya sendiri, kita bicara lagi bahwa mahasiswa yang konsen di bidang kebencanaan itu pendekatannya itu sebenarnya lebih ke, sebenarnya semua aspek berbicara bencana, semua aspek sebenarnya bicara soal bencana. Tetapi kalau mau lihat lagi dengan kondisi yang terjadi di Kota Palu, berbicara tentang kondisi struktur tanahnya dan sebagainya, batuan, mungkin itu memang menjadi poin penting bahwa keterlibatan seorang mahasiswa geologi, apalagi berbicara soal mahasiswa ini kan ibaratnya bisa menjadi informan yang baik begitu ya untuk ke masyarakat. Jadi sudah saatnya kita gunakan disiplin ilmunya kita untuk kita terapkan dan kita bagi ke masyarakat. Nah, kita mengajak orang mengenalkan bagaimana itu geologi, bagaimana sebenarnya ini patahan Palu Koro, bagaimana kondisi batuannya, kenapa kerentanan tanah yang ada di Kota Palu itu seperti demikian. Mungkin itu bisa menjadi informasi-informasi yang tidak didapatkan secara mudah oleh masyarakat umum. Jadi kita bisa memberikan itu dengan berbagai macam kegiatan. Mungkin kita buat seminar secara umum ataupun kita buat item-item informasi yang mungkin orang-orang bisa baca, mungkin seperti itu. Luar biasa. Selain dari Akbar, saya ke Marcel lagi selaku panitia nih untuk pelaksanaan kegiatan GRS 2022. Mungkin bisa dijelaskan apa saja sih agenda dari pelaksanaan GRS 2022, kegiatan apa saja yang akan dipersiapkan oleh teman-teman HMTG Tadulako Fakultas Teknik. Silakan. Jadi Kak, untuk agenda kegiatannya, kita itu dari tanggal 24 sampai tanggal 29 Januari itu ada 7 item. Oke. Yang pertama dari gala dinner atau pembukaan. Terus di hari kedua itu kita ada musyawarah geologi. Musyawarah geologi. Terus yang ketiga kita ada field trip tur lapangan, ambil data, olah data. Terus selanjutnya kita itu juga ada seperti yang tadi kita bilang rapat koordinasi wilayah. Selanjutnya kita ada geoturism. Itu kita jalan-jalan, pure jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Kota Palu. Oke. Itu lokasinya ada di Pusat Laut Donggala. Baik. Terus selanjutnya ada company visit. Company visitnya itu berlokasi di Citra Palu Mineral, CPM. Oke. Dan terakhir, malam kekerabatan. Baik, terkait dengan rangkaian agenda kegiatan dari teman-teman HMTG yang ada di Universitas Tadulako,
sendiri. Tadi sempat dijelaskan bahwa akan dilaksanakan sejenis workshop atau seminar. Itu workshop atau seminarnya itu berfokus pada apa untuk tahun ini? Jadi seminar nasionalnya kita itu kita ada 2 materi dalamnya, 3 materi. Yang pertama itu mengenai regional Sulawesi. Selanjutnya itu mengenai seperti temanya kita Palu Koro, dan ketiga itu mengenai geowisata. Jadi materi yang akan diberikan nantinya itu akan kita bawa langsung, kita implementasikan langsung itu ke field trip, tur lapangannya. Oke. Dan universitas mana saja atau kampus mana saja yang akan terlibat pada pelaksanaan EGRS tahun 2022, Marcel? Di wilayah Sulawesi Kalimantan itu ada 8 institusi, 6 berlokasi di Sulawesi dan 2 di Kalimantan. Untuk Sulawesi sendiri, pertama dari kita HMTG Tadulako, selanjutnya dari HMG FTUH Makassar, HMTG FT Unibos Boso Makassar, terus ada dari HMTG Ovioluit FITK UHO itu di Kendari, terus ada dari HMGL Geton Danon itu PRIS maka di Manado, selanjutnya ada dari HMTG JAK UNG Gorontalo. Untuk daerah Kalimantan itu ada 2 HMTG Antrasit, terus selanjutnya ada dari HMTG Delta Unmul. Oke, itu ada perwakilan masing-masing dari beberapa provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dan juga Kalimantan. Kita kembali lagi mengenai dari judul kegiatan dari teman-teman, yaitu ekskursi. Kita meninjau kembali makna dari ekskursi sendiri. Kalau dalam KBBI, kita mengatakan bahwa ekskursi itu bermakna tamasya, jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan berarti kita sangat berhubungan erat sekali kaitannya dengan berwisata. Ada juga objek pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah. Saya ingin melihat perspektif dari teman-teman terkait dengan potensi geowisata yang ada di Sulawesi Tengah. Apa saja yang menjadi sorotan dari teman-teman HMTG di Fakultas Teknik Universitas Tadulako Akbar? Oh ya, kalau perspektif soal geowisata yang kita lihat dari teman-teman mahasiswa geologi, kita sebenarnya tertarik dengan seputaran geowisata yang dekat dengan Patahan Palu Koro sendiri. Misalnya air terjun Wera. Ada juga sinkhole. Sebelum kita masuk, mungkin saya bisa tanyakan air terjun Wera itu hubungannya dengan geologi itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Sebenarnya ini kalau mau kaji tentang pembentukan air terjun sebenarnya macam-macam itu tadi saya bilang. Air terjun ini sebenarnya salah satu penciri penting di struktur geologi tentang keberadaan dari sesar. Apalagi keberadaan yang tinggi, dia berada dekat dengan Patahan Palu Koro dan sebagainya, kayak begitu. Oke. Jadi selain air terjun nih, apalagi nih sebagai untuk objek wisata yang punya nilai geologi ini? Ini, kita di penutupan itu rangkaian kegiatannya kita ada di pusat laut. Oke. Nah, pusat laut kan sekarang orang kenal dengan sumur alam kayak begitu misalnya orang-orang bilang. Tapi kita kenal kalau anak geologi itu sinkhole. 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 Dia terbentuk dari banyak macam juga. Mungkin karena ada runtuhan ataupun itu pure terbentuk karena pelarutan batu gampingnya sendiri. Nah, itu sebenarnya harus ada kajian yang lebih lanjut. Itu tadi kenapa kita sampai tertarik mengangkat objek wisata dari pusat laut. Kita berharap bahwa pertemuannya kita ini bisa memecahkan itu, bisa bercerita sama-sama, berbagi perspektif tentang kondisi dari sinkhole yang ada di pusat laut tadi. Oke, dan itu seperti kita kembali lagi dalam Tridharma Perguruan Tinggi bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, untuk mengkaji itu harus ada penelitian mendalam terkait dengan beberapa objek wisata yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi saat ini yang menjadi fokus teman-teman baru air terjun Wera dan juga pusat laut. Apakah ada objek wisata lain yang punya ini ternyata geowisata masuk di bidang geologi juga, atau hanya berfokus pada 2 objek wisata saja? Mengingat Sulawesi Tengah punya banyak sekali wisata alam yang ada di sini. Oh iya, kalau untuk itu sendiri sebenarnya kita berharap bisa memetakan seluruh daerah-daerah yang mana saja bisa menjadi geowisata tadi ini. Hanya saja mungkin keterbatasannya kita sebagai mahasiswa, mungkin waktu dan berbagai macam keadaan yang tentunya harus sejalan dengan kondisi kampus kayak begitu. Cuman untuk kegiatan kali ini EGRS ya fokusnya kami ini di 2 tempat tadi, yaitu air terjun Wera dan juga
sinkhole yang ada di Kabupaten Donggala atau Oke. pusat laut. Nah, kita kembali lagi untuk pelaksanaan LGRS 2022. Saya kembali ke Marcel terkait dengan progresnya nih. Karena LGRS kan sudah tidak lama lagi dilaksanakan. Ini progresnya sudah sejauh mana dan apa saja sih kendala dalam menjalankan LGRS 2022, Marcel? Jadi Kak, berbicara soal kendala, sebenarnya kendala pada umumnya mungkin lebih ke bagian administrasi perizinan. Dan kalau untuk sekarang, sebenarnya kan ini kepanitiaan kedua Kak. Sebelumnya itu kepanitiaan itu di angkatannya Kak Akbar 2017. Dan kendalanya itu seperti yang Kak Akbar bilang tadi, bahwa kondisi di tahun kemarin itu yang bisa dibilang COVID. Jadi surat perizinan itu sangat susah sekali saat itu. Dan untuk sekarang, untuk administrasi perizinan ke Satgas Palu, Satgas Provinsi itu sudah bisa diizinkan. Hanya saja dia punya batas kuota. Karena kita ada 8 institusi, jadi dari Satgas Palu kemarin memberikan 80 kuota. Jadi untuk dibagi jadi 8 institusi itu, satu institusi berarti ada 10 delegasi atau partisipan yang boleh hadir. Oke, jadi ada 80 dari masing-masing, ada beberapa provinsi yang mengikuti LGRS 2022 ya, dari 8 instansi. Baik, pemirsa, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan. Di segmen terakhir kita akan membahas mengenai pengabdian masyarakat terkait dengan pelaksanaan LGRS 2022 dan maksud kami seberapa besar pengaruh mahasiswa sebagai informan dalam mengedukasi mitigasi bencana secara global di masyarakat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bilang Bicara Langsung. Anda masih menyaksikan program Bilang Bicara Langsung yang mengangkat tema ekskursi geologi regional Sulawesi Kalimantan bersama The Marcel Tanari, perwakilan dari Badan Pengurus Himpunan Koordinator DKL tahun 2021, dan Akbar Mutafani yang merupakan pengurus HMTG Tadulako, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Kita sudah berada di segmen yang ketiga dan seperti yang kita ketahui tadi teman-teman dari HMTG bercerita tentang ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Salah satunya yang menjadi fokus adalah Perhimagi Mengabdi, di mana teman-teman melaksanakan beberapa agenda pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, mungkin bisa diceritakan dari Marcel dulu mengenai bentuk kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada kegiatan Perhimagi yang menjadi salah satu dari program lain selain EGRS 2022. Marcel, silakan. Jadi proker Perhimagi ini sebenarnya proker yang direncanakan dari Perhimagi dan bertepatan juga di kegiatan EGRS di Kota Palu. Jadi untuk konsep pasarnya itu Perhimagi kita mengangkat wisata, mengembangkan wisata yang ada di Kota Palu, seperti bagaimana tingkat keilmuan, bagaimana kita turun masuk ke lapangan untuk mengkaji, dan bagaimana itu bisa menjadi pemahaman untuk masyarakat awam. Dan sebenarnya ini seperti yang dilakukan pada tadi Kak, ini sebenarnya bentuknya lebih ke acara penutupnya kita. Ini yang jadi surprise kepada peserta dari instansi yang akan hadir nanti di kegiatan EGRS. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan pada saat akhir acara nanti ya untuk teman-teman mahasiswa yang akan datang langsung ke Sulawesi Tengah di tanggal berapa? Tanggal penutupnya itu tanggal 29 Januari Kak. Oke, dan tadi juga yang menjadi hal yang menurut saya sangat menarik adalah ketika teman-teman bercerita tentang bagaimana teman-teman memilih beberapa desa untuk jadi pilot project teman-teman untuk melaksanakan program mitigasi bencana, salah satunya membuat jalur evakuasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan proses asesmennya itu seperti apa? Oke. Akbar, silakan. Ya, mungkin sedikit bercerita soal program kami yang ada di kepengurusan tahun ini. Selain kegiatan EGRS sendiri, kita juga konsen untuk pengembangan disiplin atau soft skill-nya kader-kader kita ini di bidang geologi sendiri. Jadi ada beberapa tempat yang menjadi pengembangan itu. Salah satunya adalah beberapa kelurahan di Kota Palu. Sebenarnya bukan pembuatan jalur arah evakuasi, tapi lebih tepatnya adalah pemetaan jalur arah evakuasi. Kita lebih fokus atau asesmennya itu melihat apakah penempatan jalurnya ini sudah cukup strategis tidak. Apakah masyarakat
sepenuhnya paham tidak dengan jalur-jalur area evakuasi yang ada ditempatkan di beberapa titik di kelurahan di Kota Palu ini. Misalnya kemarin di wilayah Tatura. Di wilayah Tatura ini kan kemarin hasil pelaporan dari teman-teman yang melakukan di pengamatan di sana. Di lokasi tersebut kan kepadatan penduduk kan tinggi. Maksudnya dalam segi aspek tata ruang dan sebagainya. Tetapi justru area evakuasi itu tidak ada. Jadi area evakuasinya tidak ada dan menjadi prioritas kami, konsennya kita. Kita akhirnya mengajak masyarakat untuk sama-sama kira-kira kalau misalnya diadakan area evakuasi, kira-kira di mana penempatan yang paling tepat menurut perspektif masyarakat setempat. Jadi masyarakat yang kemudian bertutur melalui pengamatan mereka waktu terjadi bencana dan sebagainya, kita hanya membuatkan skema atau gambaran yang bisa menjadi rekomendasi mungkin untuk daerah tersebut. Oke, jadi bisa dijelaskan produknya lebih ke mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa beberapa ada daerah-daerah yang memang cocok untuk dilakukan jalur evakuasi, proses evakuasi pada saat bencana terjadi, salah satunya di Kelurahan Tatura di Kota Palu ya Akbar ya. Dan untuk Akbar lagi, saya ingin bertanya mengenai apa sih seberapa besar sih pengaruh mahasiswa sebagai informan dalam mengedukasi mitigasi bencana secara global di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palu ini? Ya, kalau bicara soal informan, saya rasa mahasiswa itu cakupannya sangat luas. Pertama, mahasiswa itu andil masuk di segala circle. Dia masuk di segala bidang, di segala bentuk-bentuk perkumpulan dan sebagainya. Oleh karena itu, media informasi yang paling cepat menjadi pengantar itu sebenarnya memang mahasiswa. Apalagi kita memberi informasi itu, mengumpulkan orang-orang yang sama dengan pola pikir yang sama, tentu lebih cepat menyalur informasinya, lebih cepat tersampaikan ke masyarakat. Karena kita saling bertukar informasi yang terus disambung dan sebagainya, tentu menjadi informan yang baik, tersampaikan secara tepat ke apalagi kan di era sekarang ini kan, sekarang itu anak muda ibaratnya menerima informasi ya, kalau ndak ibaratnya kalau tidak keren begitu dibilang, tidak keren, informasi itu susah dicerna. Jadi lebih pendekatannya itu sebenarnya lebih modern, lebih ke anak-anak muda. Secara anak muda ini yang paling akan menjadi ibaratnya regenerasi. Jadi jangan sampai anak muda ini melupakan informasi-informasi yang seharusnya mereka paham dan harus teruskan itu. Misalnya ke orang tuanya, apalagi orang tua itu sudah susah mencerna informasi-informasi yang mungkin sudah terlalu tinggi pembahasannya. Jadi mungkin pendekatan dengan kalangan anak muda itu menjadi pilihan yang paling tepat untuk saat ini. Oke, dan juga harapannya dengan adanya pelaksanaan program EGRS 2022, bukan cuma mahasiswa, masyarakat juga bisa tercerahkan kembali mengenai disiplin ilmu dari teman-teman, fokusnya di bidang teknik geologi untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Dan juga semoga semakin banyak juga masyarakat yang lebih paham mengenai edukasi kebencanaan yang ada di Sulawesi Tengah, utamanya tadi teman-teman membahas mengenai patahan Palu Koro. Baik, dari Marcel sendiri, saya ingin bertanya mengenai apa sih harapan pada pelaksanaan EGRS 2022 yang akan dilaksanakan tahun ini, Marcel? Untuk harapan sendiri, kita dari panitia pasti mengharapkan kegiatan ini bisa terlaksana, bisa sukses, dan lebihnya itu agar seluruh peserta yang akan datang nantinya bisa mencukupi kuota yang sudah ditetapkan oleh panitia. Karena panitia sekarang sudah bekerja keras, sudah memberikan konsep, menyusun konsep yang sangat baik nantinya untuk mereka terima nanti di sini. Jadi akan ada juga kejutan di akhir kegiatannya kita yang nanti itu bisa menjadi kenang-kenangan, bisa menjadi cerita untuk teman-teman yang hadir saat kembali ke instansi masing-masing. Oke, dan pertanyaan terakhir untuk Marcel, mungkin bisa memberikan pesan dan juga ajakan kepada seluruh mahasiswa yang ada di regional Sulawesi dan Kalimantan untuk pelaksanaan EGRS 2022. Silakan. Untuk teman-teman saudara geologi regional Sulawesi Kalimantan, acara kita kurang dari 6 hari lagi. Mari sama-sama sukseskan, hadirkan kegiatan ini. Karena acara ini acara bentuk silaturahminya kita,
acara yang bisa membangun bagaimana cara kita agar lebih saling mengenal jauh ke depan lagi, bagaimana cara kita saling memberi, bagaimana cara kita saling memberikan pemahaman materi mengenai geologi. Itu saja ya. Atau mungkin ada tambahan dari Akbar? Oh, iya. Singkat saja mungkin. Ya, mungkin lebih tepatnya mungkin kita bisa saling sharing lah di sini. Ayo sama-sama kita bagikan kemampuan kita di masing-masing tempat, karena geologi itu dikenal juga kemampuannya kandang. Jadi misalnya kalau orang Kalimantan lebih paham soal batu bara, kalau kita di sini mungkin lebih mengenal tentang keadaan geologi di bidang struktur dan kondisi batuan yang keras. Mungkin kalau di Kalimantan lebih ke energi dan sebagainya, ya mungkin sama-sama kita di sini saling bertukar informasi yang kemudian bisa kita bagikan ke masyarakat, mungkin seperti itu. Oke, dan dengan pesan dan juga harapan dari teman-teman, kita berharap semoga pelaksanaan EGRS tahun 2022 di mana Universitas Tadulako akan menjadi tuan rumah bisa terlaksana dengan baik, dan juga seluruh mahasiswa yang akan datang ke Kota Palu di akhir bulan Januari ini bisa mendapatkan informasi terbaru terkait disiplin ilmu untuk teknik geologi yang ada, dan juga bisa disuguhkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa dari mahasiswa, dari Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Tadulako, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dan kita juga sudah berada di penghujung acara kita untuk dialog pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Marcel Tanari yang sudah bergabung, dan juga Akbar Mutafani. Semoga kegiatannya bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala, dan juga pertemuan kita untuk Bilang edisi hari ini di hari Selasa 18 Januari 2022 kita cukupkan sampai di sini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan terus saksikan semua program-program dari TVRI Sulawesi Tengah TV Tapura. Saya Leo Zulfikar harus pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.